kafabillahi syahidan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Ibu kakak semuanya yang dimuliakan Allah, kita bisa bermuajahah di line Zoom ini di pagi ini semua karena Allah. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang penuh barokah. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikannya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di pagi ini kita akan membahas sebuah tema yang terkait dengan muamalah. Dan ini adalah tema keseharian, tema yang selalu hadir ya dalam kehidupan kita. Tema yang itu bukan hanya orang-orang yang menjadi subjek muamalah, tapi objek muamalah pun melakukannya, yaitu jual beli. Makanya ini menjadi materi pertama, ya. Jadi kalau kita bicara jual beli itu, hal yang terdekat, yang paling umum di muamalah, gitu ya. Karena di situ ada penjual dan di situ ada pembeli. Nah, kalau pembeli berarti kita gitu ya, misalnya kita sebagai pembeli, kemudian atau kita sebagai penjual. Jadi jual beli itu akan terkait dengan dua pihak. Baik itu adalah penjual maupun itu adalah pembeli. Nah, kemudian di dalam praktek jual beli ini ternyata Masya Allah, Allah tuh mensyariatkan jual beli. Ya, dan Allah mensyariatkan ini bukan sekedar jual beli ini sebagai satu bentuk interaksi antara satu orang dengan orang lain atau antara banyak orang, tapi sebetulnya di situ terdapat hikmah yang luar biasa. Ternyata jual beli ini kan seperti duniawi gitu ya, bahwa seseorang misalnya butuh beras, dia beli, butuh emas, dia beli, butuh rumah, dia beli, butuh mobil, dia beli, gitu kan. Tapi di dalam proses perpindahan harta tersebut, itu ternyata ada pahala yang Allah sedang siapkan, gitu. Masya Allah. Jadi misalnya kita mau beli rumah, terus kemudian kita pakai cara gimana pesan Allah gitu di Quran, bagaimana Rasulullah dalam hadis tentang kalau kita mau membeli rumah atau kita menjual rumah gitu ya atau apapun itu. Kita pakai itu, ternyata bukan hanya sekedar kemudian kita dapat rumah itu, tapi kita mendapat pahala saat proses kita membelinya, kita dapat pahala saat proses kita menjualnya. Begitu juga ketika misalnya kita tidak tahu ilmu jual beli ini. Maka bisa jadi ketika kita melakukan proses jual beli, itu nanti bisa jadi pada saat menjual ternyata oke kita menjual, tapi ternyata kita tidak mendapatkan pahala, jadi merugi. Atau kita membeli, tapi kita tidak mendapatkan pahala. Bahkan ketika proses jual belinya itu tidak sesuai dengan fikih, ya, syariatnya, itu malah akan menimbulkan satu keburukan di hadapan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Kan pastinya kita ingin segala sesuatu ya dari apa yang kita lakukan ini menjadi pahala, menjadi amal soleh, gitu ya. Mudah-mudahan ibu kakak semua yang masuk ke dalam kelas fikih muamalah ini senantiasa Allah mudahkan ya semua urusannya, Allah lebih berkahi rezekinya, Allah lebih banyakkan ilmu manfaatnya, wabil khusus di ilmu fikih muamalah ini ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terkait dengan jual beli ini kita akan membahas dua poin ya. Yang pertama jual belinya, kemudian yang kedua aturan jual beli. Ya, jadi yang pertama jual belinya, yang kedua aturan jual beli. Nah, kemudian di sini kita akan bahas jual beli dalam pandangan Islam itu seperti apa, kemudian aturan jual belinya seperti apa. Sebagai penjual kita punya syarat apa, sebagai pembeli kita punya syarat apa, gitu. Nah, kita akan berbincang tentang jual beli, berarti menjual dan membeli. Di dalamnya ada penjual, di dalamnya ada pembeli. Mungkin di satu waktu kita menjadi pembeli itu paling banyak ya. Tapi di satu waktu mungkin kita penjual. Karena mungkin kita pengusaha, kita punya
usaha jualan dan seterusnya gitu, sehingga akhirnya kita melakukan proses penjualan itu. Bisa jadi satu penjualan mikro atau makro, bisa jadi hal yang kecil, bisa jadi hal yang besar gitu. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini sangat jelas, ternyata jual beli itu sebuah syariat. Jual beli ini sebuah syariat karena Allah mengatakan, berfirman pada lafaz ini, ahalallahu. Nah, Allah menghalalkan. Berarti ini bentuk satu ketetapannya Allah. Allah menghalalkan. Menghalalkan apa? Jual beli. Mengharamkan riba. Seperti itu. Gitu ya. Nah, wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas. Ya, ini adalah dua bentuk muamalah yang pastinya akan terjadi pada kita, pada masyarakat saat ini. Tapi ternyata Allah membatasi. Yang halal tuh jual beli, yang haram tuh riba. Nah, hanya saja terkadang ketika kita tidak tahu ilmunya, jual beli ini bisa terjerumus ke dalam riba gitu, ya. Padahal sangat sayang sekali, sedangkan jual beli ini adalah satu yang halal gitu ya, sesuatu yang halal. Nah, kemudian di dalam hadis su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul kasbi atyab qala amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur rawahul Bazar wal Hakim. Nah, Nabi SAW pernah ditanya, ya, usaha atau pekerjaan atau profesi apakah yang paling baik? Nah, ini jadi sahabat tuh bertanya, apa sih sebenarnya yang paling baik tuh gitu ya, yang paling ideal bagi kita nih sebagai kaum muslimin, bagi kita sebagai hamba Allah gitu kan? Rasulullah SAW bersabda, pekerjaan atau usaha seseorang dengan tangannya, maksudnya dia bekerja menjadi apapun, artinya dia berupaya gitu. Nah, kemudian dan setiap jual beli yang baik. Nah, berarti kan ada dua, ya. Pertama ada pekerjaan dengan tangannya, ada jual beli. Karena pada masyarakat kan ada dia sebagai pekerja, ya, pegawai gitu kan. Kemudian ada juga dia sebagai ya pengusaha gitu, yang dia memang secara mandiri punya satu kegiatan jual beli itu sendiri gitu. Dan ternyata dua hal ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah usaha yang paling baik gitu, paling ideal ya. Nah, jadi setiap jual beli yang baik begitu ya, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik, Masya Allah ya, dikatakan ini berarti jual beli ini pertama ya, ketika Allah mensyariatkan halal, ahalallahu, ini satu garis ya, ini satu kebaikan, ini mindset kita tentang jual beli. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah mengatakan usaha yang baik adalah jual beli, ini garis kedua. Nah, berarti sesuatu yang terjadi pada proses jual beli ini akan menimbulkan keberkahan. Baik itu dari apa yang kita ingini, ya, dari proses itu, apakah ketika kita menjual kita ingin mendapatkan keuntungan, apakah ketika kita membeli kita ingin mendapatkan sesuatu barang yang bermanfaat, dan lebih daripada itu. Ternyata karena ini ada garis ya, langsung dari Allah dan Rasulnya, terkandung di dalamnya pahala. Tapi kalau kita tidak menggunakan dua garis ini, maka bisa terjadi dosa pada proses jual beli itu sendiri gitu. Nauzubillahi min dzalik. Makanya Masya Allah, tabarakallah, hadir kelas fikih muamalah ini adalah untuk membuat kita memahami ya, muamalah yang kita lakukan sehari-hari itu supaya akhirnya menjadi sebuah ibadah, supaya menjadi sebuah hal yang bisa mendatangkan banyak pahala. Disinilah memang wadahnya gitu, insya Allah. Jadi kita akhirnya tahu kan, sebagai pembeli harus bagaimana, sebagai penjual harus seperti apa. Apalagi kita di kelas ini 6 kali pertemuan ya, yang di materi pertama kita membahas tentang jual beli itu sendiri. Nanti di materi kedua kita akan membahas jual beli emas, karena itu khusus ya, satu aturan yang sangat istimewa di dalam fikih muamalah. Kemudian kita juga akan membahas bentuk muamalah yang lain gitu ya.
ada gadai gitu ya nanti ya, ada kerjasama usaha dan seperti apa sih bentuk dan seterusnya gitu. Karena memang dalam interaksi ya, muamalah itu pasti itu kita ketemu hal-hal seperti itu gitu. Kalaupun kita bukan sebagai subjek atau objek, kita bisa melihat ya, mungkin ada keluarga kita, saudara kita, teman kita yang tahu. Jadi kalau nanti kita sudah punya ilmunya, kita bisa memberitahukan lagi dan akhirnya itu jadi satu ilmu manfaat untuk kita gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara jual beli itu apa namanya memiliki 4 rukun. Nah, memiliki 4 rukun, ya. Yang pertama pembeli, yang kedua penjual, yang ketiga ma'qud alaih. Nah, ma'qud alaih itu barangnya, ya bendanya yang diperjualbelikannya. Kemudian ada sirah, ada ijab kabul, ya. Pastikan di sini ada akad yang terjadi gitu ya. Penjual mau menjual bendanya, kemudian pembeli mau mengambil apa namanya benda itu menjadi miliknya gitu. Jadi penjual dan pembeli. Nah, ma'qud alaih. Nah, kemudian ada sigoh, ijab kabul gitu ya. Ada ijab kabul. Pembeli, penjual, ma'qud alaih, sigoh. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu gitu ya, ada namanya 4 rukun, ada penjualnya. Nah, berarti orang yang menjual barangkah, ya, jasakah gitu. Atau pembelinya, orang yang membelinya, ya. Dan bendanya, ma'qud alai, apa yang kemudian diperjualbelikan. Kemudian ada akad. Nah, akad inilah yang kemudian memunculkan menjadikan perpindahan benda tersebut atau harta tersebut menjadi sah. Nah, sehingga muncullah wa ahalaulahu, gitu ya, muncullah kehalalan jual beli. Nah, perpindahan harta itu karena ada akad. Nah, dan akad itu ternyata harus memenuhi syarat gitu. Akad ini harus memenuhi syarat ya. Syaratnya pertama, baik penjual maupun pembeli itu harus ridho. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradi minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu, janganlah kamu memakan amwalakum, ya, harta sesamamu, bainakum bil batil, dengan cara yang batil, illa, kecuali antakuna tijaroh, berupa satu perniagaan antara dimingkum, atas dasar suka sama suka. Jadi nggak boleh penjual maksa pembeli, pembeli maksa penjual, misalnya gitu ya. Kalau sekarang kan terkadang, itu dong Pak, tolong tambahin Pak, tolong tambahin dong. Misalnya ini pembeli bilang gitu ke penjual, maksa gitu ya, penjual nggak enak. Nah, itu nggak boleh sebenarnya kalau terpaksa itu penjual. Atau penjual maksa, beli dong, beli dong, beli dong gitu. Ya tidak terjadi keridoan, udah deh kepaksa aja deh beli, ya nggak boleh juga. Nah, jadi harus ada ridho. Supaya apa tadi dikatakan? Jangan memakan harta dengan cara yang batil. Dengan ridho ini menunjukkan ya bahwa kita itu akan memakan harta itu dengan cara yang hak, benar gitu. Kalau ada ridho. Jadi penjual tidak boleh sama sekali memaksa. Pembeli tidak boleh sama sekali memaksa. Jadi kedua belah pihak gitu ya. Pembeli, wah pokoknya memaksa harus kamu jual ke aku, kamu jual ke aku. Padahal dia nggak mau jual gitu ya. Penjual bilang kamu beli. Padahal dia juga nggak mau ngebeli. Makanya harus antara dimingkum. Harus ridho. Nah ini, selama ini kita melakukan itu tidak gitu kan. Kadang juga suka ada yang tambahin dong, tambahin dong gitu ya. Nah itu tuh harus ridho. Tarodin. Ini adalah menjadi landasan ya. Ridho itu menjadi landasan. Menjadi landasan apa namanya menjadi landasan bagi kita gitu kan ya, untuk kemudian bisa mendasari semuanya itu untuk melakukan jual beli gitu ya, untuk bisa melakukan jual beli. Nah, di sini ridho itu adalah satu yang tidak bisa
untuk dihilangkan. Jadi tidak bisa dia dihilangkan pada proses jual beli ini. Jadi ini alasan utama, ya. Makanya kita harus berhati-hati, ya. Ketika kita menjadi penjual, ada nggak yang nggak ridho, gitu, ya. Ketika kita menjadi pembeli, penjualnya ridho enggak? Nah, ini landasan, Masya Allah gitu. Landasan sekali. Jadi kalau misalnya ridhonya enggak didapat, akhirnya memang tidak terjadi berkah pada proses jual beli itu, gitu ya. Tidak terjadi berkah. Jadi harus benar-benar ada ridho. Itu yang pertama. Nah, jadi dalam proses selama ini bagaimana kita yang lebih tahu, ya. Kemudian yang kedua, pelaku. Nah, pelaku ini kan berarti ada penjual, ada pembeli. Nah, dan pelaku ini berakal, berarti dia sudah bisa paham, gitu ya. Kemudian mumayyiz, ya, nggak harus sampai balik sebenarnya, tapi dia sudah mumayyiz. Mungkin rata-rata, sebenarnya mumayyiz itu tidak diketahui dia umur berapa karena akan berbeda-beda, tapi rata-rata biasanya di umur 7 tahun, ya. Kemudian tidak dipaksa. Tadi pelaku ini kalau memenuhi 3 syarat ini sah syaratnya. Jadi kalau tidak berakal, dia misalnya gila gitu ya, atau dia misalnya kadang sadar kadang tidak, dalam ketidaksadaran dia tidak bisa dia melakukan, atau dia tidak bisa berpikir normal gitu ya, tidak utuh gitu. Bagaimana dia berpikir gitu kan? Istilahnya makan saja dia harus diurus gitu kan? Dirinya saya dia tidak tahu. Nah, itu tidak boleh. Ya misalnya kalau Down syndrome apa segala macam. Jadi dia kan belum utuh. Nah, sedangkan proses jual beli ini harus berakal. Kemudian mumayyiz, dan yang ketiga tidak dipaksa. Jadi penjual tidak dipaksa, pembeli tidak dipaksa, gitu. Nah, kemudian harganya jelas. Ya baik itu sudah dia tetapkan, baik itu dalam sebuah harga tawar-menawar. Jadi jelas ini dari awal sampai ke akhir, di ending proses jual beli ini ya segitu gitu. Misalnya, ini harga buku 100.000. Maka ketika pada proses deal di akad itu terjadi, ya sudah selesai di 100.000. Enggak begini misalnya. Oke, 100.000. Besoknya, aduh ini ada kenaikan harga ya, jadi 105.000, ya nggak bisa. Jadi harga itu harus jelas. Baik itu nanti mau cash ataupun mau kredit gitu. Karena kan jual beli tunai itu boleh, kredit juga boleh, asal ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu kan. Nah, harganya jelas. Jadi pada harga cash jelas, pada harga kredit jelas. Jadi harga ini juga menjadi satu yang menjadi syarat gitu, ya, di harga tersebut, ya, selain pelakunya. Jadi kan nggak gini, ya udah kamu berapa aja deh, kamu kasih, nggak bisa. Misalnya nih ya, saya ada handphone ya, kamu berapa? Berapa aja deh. Kan nggak bisa begitu. Ini namanya juga proses jual beli. Jadi harus clean and clear, ya, jelas di harganya, gitu. Nggak boleh kemudian akhirnya, ya udah deh, ini aja, gitu ya. Kemudian, ya Rasulullah, ya'tini rajul fayasalani bay' laisa indi abawai'uhu minahu summa abata'ahu lahu minas suq faqala la tabi'a ma laisa indaka. Wahai Rasulullah, seorang datang kepadaku. Lalu ia memintaku untuk menjual barang yang belum aku miliki. Yaitu saya membelinya dari pasar, lalu aku menjual barang tersebut kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, jangan engkau menjual barang yang bukan milikmu. Ini banyak kejadian di masyarakat saat ini. Dia bukan reseller, bukan dropshipper, dia juga bukan marketing dari sebuah toko atau pabrik atau apapun lah, gitu ya. Tapi dia suka menjual barang yang sebenarnya dia belum miliki itu, gitu, atau dia belum berakad dengan pihak yang punya barang. Jadi dia suka diam gitu di sebuah tempat perbelanjaan, kemudian dia foto-foto, terus dia share. Karena itu barang bukan miliknya atau dia belum berakad dengan si penjual itu, ya, yang punya barang itu. Terus kemudian dia hargain, oh di toko itu harganya 100.000 nih. Oh ya udah ya saya hargain aja di 150.000. Adalah misalnya gitu yang mau beli, oke, ya transfer aja 150.000. Nah di 150.000 dia ambil, kemudian dia baru belanja gitu 100.000 nih. Nah, dia dapat 50.000 tuh. Nah, itu nggak bisa, nggak boleh. Karena kenapa? Karena dia tidak memiliki itu. Jadi kalau kita mau menjual, ya harus yang kita miliki.
gitu. Ya, jadi Rasulullah SAW mengatakan jangan engkau menjual barang yang bukan milikmu. Tapi pada praktiknya sekarang banyak, gitu kan ya. Uh, Misalnya kalau justifer itu kan ada akad yang lain, ada yang beda, gitu. Nah, jadi kita harus paham, gitu. Jadi memang harus dia miliki. Atau ketika kita menjualkan barang orang lain itu kita ada akad dengan pihak orang yang punya barang gitu ya. Makanya kan kita nanti ada pembahasan tentang reseller, dropshipper kan seperti apa gitu. Nah, sekarang kita langsung pada kacamata ini penjual, ini pembeli gitu ya. Jadi memang si barang itu harus menjadi milik kita gitu ya, menjadi milik kita. Nah, di sini berarti kalau kita lihat pada barang ini ada 6 ketentuan ya pada barangnya nih, pada barang yang diperjualbelikan. Pertama, barang itu harus suci. Jelas ya. Jadi artinya dia bukan barang najis gitu ya. Apakah dia makanan? Kan ada ya makanan yang najis misalnya apa namanya binatang-binatang yang diharamkan misalnya kayak gitu ya, atau kotoran atau apapun dia suci, tahur. Nah, apa namanya sesuatu makanan atau minuman yang memang suci ya, sesuatu benda yang suci dia. Kemudian bisa diserahkan. Bisa diserahkan artinya bukan gini, menjual kucing yang kabur, menjual kuda yang kabur kan nggak bisa. Kudanya di mana? Nggak ada, kabur dia itu kan ya. Nah jadi nggak boleh gitu. Jadi bisa diserahkan artinya memang benda itu ada gitu ya. Atau misalnya kalau jual beli sapi, sapinya tuh ada gitu. Ya barang ada, jadi nggak fiktif gitu. Jadi ada, memang ada gitu. Pakaiannya ada, tanahnya ada, bahan materialnya ada, rumahnya ada, gitu ya ada. Nah, kemudian barangnya harus jelas, ya, maklum, diketahui, maklum, jelas. Ini loh barangnya tuh yang ini, gitu kan? Ada ya, ada yang mana, gitu, yang ini, gitu, jelas. Kalau misalnya dia menjual pakaian tuh jelas pakaian yang mana, gitu ya. Apa namanya? Kalau dia menjual laptop tuh jelas laptop yang mana, gitu. Kalau ngejual handphone tuh jelas handphone yang mana, gitu kan? Dan kemudian barang tersebut harus memberikan manfaat. Ya, barang tersebut harus memberikan manfaat. Masya Allah, tabarakallah ya. Manfaat. Jadi nggak boleh memang kita itu membeli sesuatu yang tidak bermanfaat kan. Kan memang harusnya bermanfaat. Misalnya kayak kita beli buku, bisa buat menulis. Atau buku bacaan kita bisa membaca. Atau laptop kita bisa menggunakan. Atau pakaian kita bisa gunakan. Atau rumah kita bisa tempati. Atau tanah kita bisa garap. Atau kendaraan bisa kita pakai. Bermanfaat. Jadi kalau di dalam Islam itu sebetulnya baik itu penjual, janganlah menjual hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau sekarang kan sangat banyak ya praktek-praktek yang tidak bermanfaat sebenarnya apa gitu. Terus kemudian kalau pembeli juga sama. Jadi ketika kita membeli sesuatu karena memang ada manfaat di dalam barang itu. Ya, manfaat untuk dipakaikah, manfaat untuk dimakankah, manfaat yang lainkah yang memang akan bermanfaat untuk kehidupan. Gitu. Masya Allah sebenarnya kan proses jual beli baik kita sebagai penjual maupun sebagai pembeli ini akan Allah hisab. Insya Allah ya, akan Allah hisab. Kamu membeli apa, kata Allah. Kamu menjual apa, gitu. Ya, jadi bukan, ini kan perkara memang kita butuh ini, gitu. Memang kita pengen ini, gitu. Ya itu kan hal mubah-mubah ini ya, tapi akan ditanya, manfaat nggak barang yang kamu jual itu? Manfaat nggak? Misalnya barang yang kamu beli itu, Masya Allah, itu tuh akan ditanya. Sedetil itu, gitu ya. Makanya kan kalau di dalam Islam tuh nggak ada namanya tabzir gitu ya, membuang-buang sesuatu yang nggak jelas gitu, atau mengkoleksi sesuatu yang nggak bermanfaat, misalnya kayak gitu kan ya. Jadi benar-benar Muslim itu kalau punya barang tuh manfaat, kalau jual barang tuh manfaat gitu. Karena memang kan ketika kita berbicara jual beli, memang kita ingin mengambil manfaat itu gitu. Kemudian berikutnya barang itu barang milik, milik penjual maksudnya yang tadi ya dalam hadis tadi. Jadi barang milik penjual. Jadi bukan apa namanya bukan lagi misalnya dia itu apa ya misalnya dia pada saat itu tuh enggak manfaat gitu ya. Maksudnya enggak memiliki itu barang orang terus dia jual tapi enggak izin. Nah, enggak boleh. Kalau sekarang kan suka gini, misalnya ada tanah warisan, misalnya gitu ya. Terus udah gitu ada 5 orang pemiliknya, satu orang menjual. Padahal harus nggak ada kesepakatan, nggak boleh. Karena ada bagian 4 orang lain kan yang memilikinya. Jadi
memang kalau mau ya dia bagian dia aja yang dia jual gitu. Jadi harus barang miliknya. Kecuali semua sepakat jual-jual aja. Dia sebagai wakil misalnya, nggak ada masalah. Tapi kalau orang yang punya barang itu nggak tahu atau nggak ridho gitu, nah itu nggak boleh gitu. Nah tapi kan sekarang pada prakteknya banyak ya di masyarakat seperti itu gitu. Nah jadi sebetulnya barang itu harus menjadi miliknya. Kemudian barang tersebut sudah ada di penjual. Barang tersebut sudah ada di penjual gitu ya. Barang itu sudah ada di penjual ya. Artinya memang ini meyakinkan bagi pembeli itu memang barang itu sudah ada gitu ya. Benar-benar gitu sudah di penjualnya itu benar-benar gitu, Masya Allah ya, sudah ada di dia. Ah, sudah ada karena dia itu miliknya, sudah ada di penjualnya. Kalau memang ini dia sedang melakukan, dia bukan berakad dengan orang yang punya barang tapi memang dia penjualnya, berarti kan memang dirinya sudah punya barang itu gitu, sudah ada di penjualnya gitu, jadi nggak fiktif, saya bilang seperti itu ya. Jadi enam syarat barang ini harus terpenuhi: suci, bisa diserahkan, jelas ya, kemudian manfaat, kemudian barangnya milik dari penjual, kemudian sudah ada di penjual. Itu catatannya. Jadi kita tidak bisa menjual sesuatu yang nggak ada di kita gitu ya. Bahkan apa namanya, dia bukan dalam arti memang nggak memiliki itu gitu ya, nggak bisa gitu. Jadi harus dia memilikinya, atau tadi dia berakad gitu kan, dengan orang yang kemudian dia menjadi marketingnya atau apanya gitu. Nah, itu kan beda hal gitu ya. Tapi pada proses misalnya kita itu adalah pegawainya atau misalnya kita itu adalah tim marketingnya, tapi memang di penjualnya itu ada gitu, sudah ada, maksudnya gitulah ya gitu. Nah, tapi nanti kalau apa namanya, ada sistem apa namanya, misalnya ya, kalau kita ini bagaimana? Nah, itu misalnya kalau kita kan suka ada sistem PO tuh gitu kan ya, misalnya gitu ya kan, kita ini dulu. Nah, itu ada secara khusus tersendiri gitu bahasanya gitu. Dia tuh baru salam. Jadi bayar dulu baru ada uangnya, itu boleh kalau dalam benda-benda yang bisa dihitung, bisa ditakar begitu ya. Nah, itu itu satu hal yang diperinci lagi, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian, oh berarti syaratnya tadi ya, udah jelas ya. Pada barang suci bisa diserahkan, jelas, manfaat, barang milik, sudah dipenjual, dimiliki jelas, pelakunya harus seperti ini, berapa mumayyiz, kemudian harganya juga udah jelas. Dan dasar dari seluruh aktivitas itu adalah ridho. Ya. Nah, kemudian begini, namanya jual beli itu kan, ya namanya jual beli ya. Ada yang mulus, ada yang enggak gitu ya. Terkadang udah deal enggak jadi, gitu ya. Bisa terjadi satu pembatalan, baik itu dari penjual maupun pembeli, atau ada perubahan akad pada proses itu udah mau deal misalnya. Nah, ini gimana nih? Bagaimana fikih memandangnya gitu kan? Seperti apa di dalam fikih muamalah aturannya gitu. Pembatalan jual beli. Jadi gini, eh, ibu-ibu kan kita suka kalau beli sesuatu itu suka ada gini ya, ada sebuah kalimat seperti ini. Tiap barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Suka ada yang begitu kan. Pokoknya kita kalau udah beli ya, misalnya kita beli pada satu toko, terus ada tulisan, barang sudah dibeli tidak boleh ditukar, tidak boleh dikembalikan. Nah, sebetulnya bentuk kalimat ini tuh tidak boleh. Jadi kalau kita sebagai penjual tuh nggak boleh pakai syarat kayak gini gitu ya. Misalnya syarat kalau udah beli udah ya nggak boleh batalin, nggak boleh ini ya, nggak boleh ditukar, ngapa tidak dapat ditukar ya. Terus nggak boleh kembaliin. Gitu, tidak boleh sebenarnya. Kok tidak boleh? Iya, karena ini satu bentuk ada perubahan akad di sana. eh, Apa ya, memang kan dia pengennya tuh supaya nggak jadi pembatalan gitu kan, supaya nggak jadi, padahal di dalam proses jual beli itu ada namanya khiyar aib. Ada namanya khiyar aib. Nah, apa itu khiyar aib? Jadi khiyar aib itu ini tuh
ada satu kondisi, ya, ada satu ketetapan dari Allah terkait dengan pembeli dalam proses jual beli. Pembeli ini mendapatkan hak hiar aib. Hak hiar aib. Apa itu hiar aib? Kan gitu ya. Jadi hiar aib itu dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, ada Rukutni, hadis Hasan, menurut Syekh Nasiruddin Albani dalam Sahih Ibnu Majah dikatakan, jika kamu membeli, maka katakanlah kepada penjual, tidak boleh ada penipuan. Kemudian pada setiap barang yang sudah kamu beli, kamu mempunyai pilihan selama 3 malam. Nah, pilihan yang dimaksud itu namanya hiyal aib. Jika kamu rela, peganglah barang itu. Dan jika kamu tidak rela, kembalikanlah barang itu kepada penjualnya. Nah, ini adalah namanya hiyar aib. Jadi dalam fikih, pada proses jual beli, misalnya nih, kita bertransaksi ya. Misalnya ada buku nih. Oke, saya mau beli buku. Oke, baik. Saya jual ya, gitu. Udah gitu, terjadilah itu di hari Senin. Oke. Pada saat terjadi apa namanya, sudah kamu beli gitu ya, kamu beli Senin. Sebenarnya dalam Islam, pembeli ini dalam 3 hari dia 3 hari pertama dia mendapatkan barang itu sebenarnya punya hak hiar aib gitu. Jadi Senin ya, Selasa, Rabu, Kamis berarti kan. Nah, jadi sebenarnya pada saat dia lihat, kok gini ya bukunya ya, oh kayaknya nggak ini deh gitu. Nah, ya dia kemudian besokannya bilang ke penjualnya, kayaknya aku nggak jadi deh, aku nggak mau yang ini, dia nggak mau warna ini, mau nggak aku warna yang itu misalnya. Ini berlaku dalam 3 malam saja, gitu. Nah, lebih dari itu tidak. Nah, memang ada perbedaan pendapat pada penentuan waktu di 4 mazhab ya, baik itu mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali gitu kan ya, Maliki. Nah, kalau di Imam Syafi'i itu memang 3 malam. Nah, kalau di Imam Hambali itu lebih gitu. Eh, Mengatakan bisa lebih seperti seminggu gitu, tergantung dari barangnya apa yang diperjualbelikan dan seterusnya gitu. Tapi yang pasti para imam ini menyepakati ada namanya khiyar aib. Nah, jadi kalau kita sebagai pembeli juga harus melihat ya proses ini gitu. Sebenarnya itu hak kita gitu. Cuman kan sekarang seperti tidak boleh gitu ya, padahal itu hiar aib namanya. Kemudian kita sebagai penjual pun ya memang artinya eh, itu konsekuensi bagi kita gitu ketika kemudian misalnya pembeli ini nggak ridho atau bagaimana, misalnya tiba-tiba dia melihat barangnya misalnya nggak sesuai dengan apa yang ekspektasinya misalnya, maka dia punya hak hiar aib itu gitu, dan itu diterima gitu oleh penjual. Oh iya maaf ternyata nggak sesuai, saya kembalikan misalnya, karena dia punya hak hiar aib. Ya apalagi kan di zaman saat ini ya, di zaman canggih dengan serba online ya, pembelian online, penjualan online, terkadang kan gambarnya apa gitu, yang datang apa gitu kan ya. Terkadang ukurannya mana, ukurannya yang datang berapa misalnya ya. Atau terkadang ketika saking banyaknya gitu kan ya, jual beli terjadi. Terkadang apa namanya, mungkin ya tadi bukan disengaja, tapi saking banyak yang diurusi akhirnya banyak yang nggak sesuai juga misalnya. Nah, sebenarnya ada proses hiar aib gitu. Proses di mana eh, kaum muslimin ini nih, pembeli ini nih bisa gitu. Dia rela nggak nih gitu. Masya Allah ya. Rela nggak pada saudari tangan gitu ya. Rela nggak nih dengan barang ini gitu. Ya kalau tapi dengan alasan yang jelas ya, ketika pengembaliannya pun dan nggak ada rusak pada barang tersebut, ini udah dirusak, udah apa terus dikembaliin ya enggak gitu ya. Artinya dia cuma melihat saja. Oh, kan bisa jadi kalau kayak pakaian gitu ya, suka ada eh, coba di kamar pas bisa kayak gitu kan. Oh enggak, oh ininya misalnya gitu, atau udah dibawa ke rumah terus dia enggak ini, bisa jadi. Nah, jadi em, pembeli ini karena ini hak ya pada pembeli, maka pedagang atau penjual ini harus memberikan haknya pembeli. Berarti ini kewajiban buat dia memenuhi yang namanya khiyar aib ini, masya Allah gitu ya. Memenuhi khiyar aib ini tuh adalah
satu kewajiban. Jadi ada hak dan kewajiban antara pembeli dengan penjual pada proses jual beli gitu ya. Ini apakah jual belinya cash, apakah jual belinya kredit, gak ada jadi masalah. Nah, karena ini prosesnya adalah atas keridhaan memilih untuk apakah dia ridho dengan barang yang kemudian hadir pada dia atau dia tidak ridho dengan barang yang hadir pada dia gitu. Nah, inilah Masya Allah ya kalau menurut saya. Islam tuh menjaga sampai seperti ini gitu. Sampai ada hiar aib ya. Berarti kan jauh sebelum kita sekarang melihat berbagai macam cara penjualan gitu ya. Mulai dari aplikasi apa segala macam gitu kan ya. Ini kan ya apa namanya kemungkinan besar bahwa terjadi ketidakridhoan pembeli, bahwa terjadi misalnya mungkin salah kirim barang atau bagaimana, atau ada satu kecacatan pada barang yang di apa ya namanya yang datang gitu, atau mungkin tidak sesuai dengan spek dan seterusnya, kan bisa terjadi apalagi saat ini gitu. Nah ternyata memang itu adalah khiar aib, masya Allah ya. Jadi tidak boleh gitu di awal kita sudah mengatakan setiap barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan, nggak bisa. Jadi kalau bagi penjual ini hati-hati gitu ya, karena apa? Karena nanti kita seperti memaksakan keriduan orang yang tadi, padahal ridho itu adalah landasan. Jadi pembatalan itu terjadi kalau kemudian akhirnya jelas, clean and clear gitu ya pada proses itu gitu maksudnya. Nah, jadi inilah ilmu ini adalah ilmu untuk penjual, ya ilmu untuk pembeli gitu. Karena kalau misalnya kita tidak mempraktekkan ini kan ada satu kezaliman. Misalnya, oh saya nggak jadi ya, terus lah kan kamu kan udah bayar, kan kamu udah beli, nggak bisa dong. Nah kita tuh nggak boleh gitu kalau belum 3 malam, minimal 3 malam gitu. Jadi kan nggak bisa. Kalau udah ini nggak boleh ya, misalnya kayak gini nggak bisa. Jadi sebenarnya RIB ini haknya pembeli ya dan kewajibannya penjual gitu. Kan kita nggak mungkin gitu kita misalnya apa namanya jadi menzolimi gitu kan ya. Seakan-akan akhirnya kita itu menekan orang apa gimana gitu kan pas jual beli ya enggak. Karena memang pada faktanya namanya jual beli itu kan sesuatu yang akannya berhubungan dengan harta kan. Baik itu nanti akhirnya si penjual ini akan mendapatkan harta berupa nukud, uang, baik si pembeli itu akan mendapatkan harta berupa barang ketika jual belinya berbentuk barang gitu. Nah ini kan pastinya uh, ketika terjadi hal seperti itu tidak boleh sama sekali ada kezaliman. Kalau ada kezaliman itu bisa jadi dosa gitu. Jadi mau terjadi kezaliman pada penjual berarti pembelinya jadi dosa. Kalau terjadi itu pada pembeli berarti penjualnya gitu. Ya padahal proses jual beli ini bukan sekedar tadi, bukan sekedar dia sedang bertransaksi pada sebuah harta. Tapi sebetulnya filosofisnya dia sedang beribadah. Dia sedang menjalankan aturan Allah terkait muamalah jual beli ini, ya, dia sedang mempraktekannya agar sesuai gitu. Jadi, masya Allah, ketika misalnya hiar aib terjadi, ya walaupun kita sebagai penjual, aduh, dikembaliin saja gitu ya. Tapi kan gini ya, ada sebuah hadis yang menghibur kita kalau sebagai penjual itu. Barang siapa yang membatalkan apa namanya transaksinya gitu kan ya, proses beli dia, maka si penjual ini akan mendapatkan kebaikan gitu. Ya, maksudnya Allah tuh menghibur, Allah Maha tahu. Tapi kan ya istilahnya jodoh barang tuh nggak kemana. Kalau memang misalnya memang itu udah barang itu udah jodoh jadi ya itu nggak akan terjadi gitu ya. Intinya kita berhusnuzon lah ya gitu bahwa apa namanya ketika memang jelas terus memang dia ininya lah ini apa namanya ya dia memang punya hak atas itu gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi um, inilah gitu ya dasar dari interaksi paling dasar dalam muamalah yaitu jual dan beli. Dan ini mau karena tidak dikatakan jual beli itu kan gak harus makro gitu ya. Mikro juga banyak gitu ya. Kayak kalau misalnya di online itu kan suka ada apa jual beli pakaian apa segala macam gitu. Kan mikro sebenarnya, tapi kemudian memang diatur. Jadi bukan masalah ini di mikro, bukan masalah ini di makro, tapi kemudian apakah gitu ya rukun syaratnya, syarat sahnya, kemudian penentuan akad pembatalan dan seterusnya
itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, kalau sudah sesuai berarti itu adalah apa namanya, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan pesannya Allah. Berarti kita sudah berproses jual beli dan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau misalnya ternyata belum, ya itu akan mendapatkan keburukan. Auzubillah min dzalik ya, jangan sampai. Padahal kan kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi selalu kan kita itu apa namanya, em, melakukan proses ini gitu. Ya, dan biasanya kan kalau dalam proses jual beli itu kan ada yang tunai, ada yang kredit ya. Kalau tunai kan udah jelas ya. Saya beli laptop dong berapa? Misalnya 10 juta, oke langsung transfer misalnya kayak gitu. Ya kan udah clear tuh di situ ya. Apa pada proses kalau secara hartanya dipindahkan gitu. Tapi kan ada juga yang secara kredit gitu ya. Kalau kredit itu kan dia itu membeli sesuatu ya dengan tempo ya atau angsuran. Kalau tempo itu kan gini, saya beli apa namanya sebuah rumah misalnya, tapi saya cicil 3 kali ya, bisa kayak gitu bulan depannya lagi misal. Atau saya beli sebuah motor misalnya gitu, tapi saya baru bisa bayarnya bulan depan, langsung saya bayarnya gitu. Nggak saya cicil, jadi sekali langsung. Nah itu juga jenis dari kredit itu dan dua-duanya boleh gitu ya. Jadi boleh yang tempo gitu ya, boleh yang angsuran gitu. Saya bisanya 10 bulan dong, misalnya cicilnya boleh gitu. Nah, hanya saja nanti di pertemuan kedua kita akan membahas ya apa namanya eh, sebuah jual beli yang memang jangan sangat dekat dan harganya sedang melangit, yaitu emas. Tapi ini adalah penanda kekayaan kalau di dalam Islam karena ini adalah barang yang dizakati, yang wajib dizakati kalau sudah mencapai nisabnya. Dan ini juga sebetulnya adalah apa namanya bahan dari mata uang ya di dalam Islam, Masya Allah, tabarakallah. Dan ini juga menjadi sesuatu yang manusia itu cenderung kepadanya, cenderung ke dalamnya gitu ya, yaitu tentang emas gitu. Nah, nanti itu ketika kita membahas tentang emas ini, kita juga akan membahas apa namanya di situ juga akan dimasukkan tentang ada apa namanya proses penjualannya itu cash, kredit, atau seperti apa atau bagaimana gitu. Nah, itu akan kita kupas gitu kan ya. Dan kita akan kupas seperti apa namanya bentuk penjualan nanti emasnya, kalau kita ngebeli emasnya, kemudian bagaimana tata caranya dan seterusnya dan akan berkaitan juga nanti dengan proses penjualan cash atau proses penjualan kredit boleh apa tidak gitu. Kalau tidak harus bagaimana, kalau boleh seperti apa gitu kan ya. Nah, jadi ini sangat berkaitan. Kenapa sih yang dipilih jual beli emas? Karena memang itu jual beli yang kalau menurut kami ya, itu adalah jual beli yang memang eh, tidak pernah mati gitu ya, selalu ada gitu karena memang emas ini adalah satu benda yang kenapa Allah pilih juga dan Rasulullah memilihnya untuk menjadi mata uang juga misalnya dalam Islam karena memang dia sesuatu benda yang memang tidak akan pernah menyusut gitu ya, suatu benda yang memang tidak akan pernah jatuh gitu. Dan ini harus kita tahu dan menjadi penanda kekayaan dan apa pada emas ini tuh bukan hanya individu gitu yang suka, tapi sebuah masyarakat, sebuah negara itu suka gitu ya. Jadi memang ini sangat penting gitu untuk nanti kita bahas. Jadi kita sudah berbicara kan kalau sekarang terkait dengan eh, proses jual belinya. Oh rukunnya gini, syarat sahnya gini, oh pembatalan akad tuh harus seperti ini, nggak boleh seperti ini kan gitu gitu. Nah berarti nanti berikutnya kita akan tersambung dengan sebuah materi yang lebih spesifik lagi gitu terkait dengan benaknya, ini seperti apa, seperti itu gitu ya. Nah karena tadi kan kita udah bahas bahwa eh, namanya jual beli itu ada cash, ada kreditnya gitu. Tapi ada loh benda-benda yang memang dia tidak boleh kredit gitu ya. Artinya dia harus cash langsung gitu. Tapi ada benda-benda yang memang dia bisa cash, bisa kredit gitu ya. Jadi ada benda-benda yang memang nanti kalau pada saat kita bertransaksinya itu cash boleh gitu ya, kredit boleh gitu ya. Tapi ada juga yang benda-benda yang memang dia tidak bisa apa namanya kredit gitu. Jadi dia harus cash, masya Allah ya tabarakallah. Jadi harus cash kan ini kan berarti, oh kenapa ya harus cash gitu kan ya. Terkadang kan orang namanya juga kalau kredit itu kan supaya lebih terjangkau gitu ya, supaya lebih memudahkan gitu. Tapi ternyata ada item-item di dalam
proses jual beli itu yang tidak mungkin gitu, apa namanya, kalau dia eh, di, di, ditransaksikan secara kredit, ya harus secara cash, Masya Allah ya. Nah, Insya Allah ya kita akan kupas tuntas itu di pertemuan yang kedua pastinya gitu kan ya. Nah, eh, sebelum mungkin eh, saya akan membuka tanya jawab, dan pastinya ini saya kembalikan dulu kepada Putri ya. Nah, silahkan nanti kalau misalnya ingin menanyakan hal yang terkait, atau sesuatu yang mungkin terkait tapi mungkin belum, ya, apa nama sih, yang ingin ditanyakan atau tentang tentang ini dan seterusnya, silahkan ya. Nah, tapi sebelumnya, sebelum saya berikan kepada Ibu Tri, supaya saya merasa bahwa ya ini ibu-ibu dan kakak-kakak masih membersamai ya. Saya ingin mendapatkan dulu tiga kata saja, ya tiga kata saja terkait dengan apa yang didapatkan dari penjelasan yang tadi, gitu ya. Apa yang didapatkan dari penjelasan yang tadi terkait dengan jual beli ini. Ini kan saya gambarkan supaya kita merasa mudah, gitu. Saya merasa mudah. Jadi saya kemas sangat mudah terkait dengan ini karena sebagai landasan dasar dari muamalah yang nanti kita ketemu dengan ilmu-ilmu berikutnya, gitu. Apa yang didapatkan, gitu, atau apa yang dirasakan gitu setelah mendapatkan materi terkait dengan jual beli ini. Ya, mungkin boleh di chat ya. Tiga kata aja misalnya. Alhamdulillah dapat ilmu misalnya ya. Itu standar banget gitu kan ya. Coba silahkan. Soalnya apa namanya? Saya tuh senang banget kalau misalnya oh ya, jadi tahu ada khiyar aib. Oh ya. Alhamdulillah Mbak Nafisa. Yang lain coba. Paham khiyar aib. Iya, alhamdulillah. Terus jelas dan bermanfaat. Alhamdulillah dapat beberapa ilmu baru khususnya khiyar aib. Iya, alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah sangat mudah ya, jual beli bagian syariat. Iya, betul. Jelas, informatif, inspiratif, lebih jelas, terperinci. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, berarti ini menjadi satu yang bermanfaat ya. Alhamdulillah cukup jelas. Jadi tahu ada hiyar aib ya, jelas, mudah, paham. Alhamdulillah. Ya, kemudian baru dengar istilah hiyar aib. Ya, Insya Allah, Masya Allah jadi terpahamkan. Baik, paham detail rukun syarat. Alhamdulillah baru tahu tentang khiyar aib. Ya. Alhamdulillah mengerti syarat jika beli dan tahu khiyar aib. Alhamdulillah. Ya. Nah, alhamdulillah. Berarti kan ada ilmu baru ya, ada juga ilmu yang kita sudah tahu dan lebih mudah ya. Alhamdulillah mudah dimengerti. Alhamdulillah dapat ilmu baru yang terkadang sering dilakukan. Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Nah, padahal ini sering ya kita lakukan. Alhamdulillah sudah tahu, ada tahu hiyar, baru dengar tentang hiyar aib, aib ya, hiyar aib. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini saya hiyar aib ini kesepakatan empat mazhab ya. Jadi empat mazhab bersepakat ada. Nah, yang tapi alhamdulillah jual beli adalah ibadah, bukan hanya sekedar mendapatkan kebutuhan. Alhamdulillah adalah hiyar aib selama 3 hari, baru tahu tidak ada yang dirugikan dalam jual beli Islam karena adanya keberkahan. Masya Allah, ya betul. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah itu, Masya Allah. Jadi semakin semangat ya kita untuk mempelajari yang lain ya. Karena ini ketika kita bermuamalah, ketika kita melakukan satu aktivitas, Allah itu menurunkan syariat bukan satu hal yang itu hanya untuk dunia gitu. Pasti akan berkaitan dengan akhirat. Gitu, Masya Allah, tabarakallah. Ya, ya jadi memang akan apa namanya, akan pastinya ini menjadi satu ketetapan Allah, dan ketetapan Allah itu akan membuat kita itu sebenarnya menabur pahala yang banyak. Masya Allah kan. Dan jual beli aja ini pahalanya akan banyak gitu. Padahal ini tuh bukan sholat gitu ya, bukan zikir gitu kan ya, tapi ini jual beli loh. Tapi Masya Allah, makanya Allah tuh dengan berbagai syariatnya ya dalam Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Karena ingin ingin mengatakan kepada hambanya itu, dengan berbagai aktivitasmu kata Allah itu akan bertabur kebaikan, bertabur pahala. Bukan hanya soalan duniawi, tapi duniawimu itu nanti akan bisa menjadi batu loncatan akhirat. Masya Allah, tabarakallah ya. Baik, baik. Uh, saya cukupkan karena apa namanya, dari host kita sudah mengatakan nanti akan ada tanya jawab katanya gitu ya. Apa namanya, supaya nanti lebih hidup ya, jadi bisa jadikan ada yang ingin disampaikan gitu ya, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, atau hal-hal yang memang biasa mungkin kita temui mungkin ingin ditanyakan, ya silahkan. Baik, saya akan kembalikan dulu kepada host kita ya, yaitu Ibu Tri.
Iya, Masya Allah, baik. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. jazakillah Ya, Ustazah dengan materi yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, ibu-ibu semakin mengerti ya sedikit demi sedikit terkait tentang jual beli. Nah, baik untuk tanya jawab. Nah, karena waktu kita setengah jam ya, 30 menit untuk diskusi tanya jawab, maka sepuasnya, Bunda menanyakannya. Jadi kalau misalkan kita sudah 30 menit ada yang kurang paham, bisa jadi nanti diskusinya di grup ya. Nah, untuk sebelumnya saya mohon maaf sebagai admin, ini ada kawan-kawan yang belum bisa masuk, Ustazah, terkait saya. tentang link. Insya Allah ahad depan kami akan mengganti yang lebih mudah lagi. Ini mohon maaf sekali ya. Mungkin ada terkendala terkait tentang email ya. Nah, insya Allah diperbaiki lagi. Nah, baik. Ini sudah ada yang raise hand, Ustazah, kepada Ibu Baik. Siti dan Bu Anita. Nah, ini yang pertama ini kepada Bu Anita dulu. Nah, Bu Anita, perkenalkan nama dan asal daerah pada Ustazah. Kemudian nanti disambung dengan Bu Siti ya. Tafadhol kepada Bu Anita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anita Ustazah Ah, dari iya. Pangkep, Sulawesi Selatan. Masya Eh, Allah. ada dua pertanyaan ini Ustazah. Ya, Pertanyaan baik. pertama, ini kebetulan baru-baru saya alami gitu ya. Jadi Ya, saya ini kan ada jual produk, terus teman saya itu kan memang karena sudah pelanggan, saya kasih harga diskon gitu. ya, Ketika dia kemudian membeli, ternyata barang itu bukan untuk dia, dia cuma jadi perantara aja buat keluarganya gitu. Nah, di keluarganya dia sampaikan harganya itu kan memang harga normalnya sekian, misalnya 150. Tapi ya, kan kalau di saya itu dia sudah dapat harga 100 nih, dapat untung 50.000 dianya gitu. baik, baik, Bagaimana statusnya ini? Apakah kemudian eh, dia teman ini sah gitu ya, dapat untung? Apakah dia harus sampaikan ke keluarganya yang membeli itu bahwa ada harga sekian? Terus kemudian baik, selanjutnya teman ini bilang, wah kalau begitu saya mau nih tawarkan lagi ke keluarga gitu. Saya bilang, oh ya silahkan, tawarkan saja. Nanti kan harganya nanti dapat selisih untung kan 50.000 tadi. Nah, apakah saya harus buat akad makelar dulu sama dia? baik. Artinya dia kan mempromosikan gitu ya. Ya, Apakah ya, saya harus buat akad makelar dulu supaya berkah tuh, supaya jelas akadnya gitu. Dan bagaimana status yang sebelumnya yang kemudian dia dapat potongan harga tadi gitu. baik. Kemudian yang kedua terkait tentang syarat yang barang yang sudah beli tidak bisa dikembalikan gitu kan. Kan ada beberapa toko-toko gitu yang menerapkan Ya, itu gitu. Nah, gimana dengan ketika kita belanja di sana kan otomatis harus ridho dengan syaratnya ya. Tapi kan ya, kita ya, pahami ini nggak boleh gitu. Nah, ah, bagaimana status kita berjual beli di toko-toko itu gitu. ya. Terus saya aja Ustazah, Jazakallah khair. Wazakil khairan kasiran. Iya, Ya, silakan Ustazah mungkin satu ya, persatu saja karena ini ya, kan baik, banyak baik. pertanyaannya. Ya, Baik. kalau tadi terkait dengan ada, misalnya kita adalah penjual, adalah yang beli ke kita A namanya. Kemudian dia jual 150 misalnya, padahal dari kita harganya 100.000 misalnya gitu ya. Nah, ini tuh termasuk eh, apa A ini dia sedang menjual barang yang bukan miliknya. Harusnya ketika dia apa namanya tadi ke Bu Anita, harusnya dia bilang saya mau menjualkan barang ibu, harusnya gitu dari awal. Nah, tapi kalau untuk Bu Anitanya sebenarnya nggak ada masalah, tapi untuk beliaunya sebenarnya. Nah, jadi saya mau menjualkan barang ibu gitu. Karena bukan dia pembelinya sebetulnya kan gitu ya. Saya ingin menjualkan barang ibu, apa namanya ibu kasih harga berapa, saya nanti dapat berapa. Jadi tadi betul harus ada akad. Supaya nanti ke depan kalau memang dia memang mau menjual-jualkan kembali, ibu tinggal berakad aja sama beliau. Bisa berakad itu secara lisan juga bisa. Ya sudah kalau gitu kamu jadi reseller aku ya. Kamu misalnya jadi orang yang kemudian menjualkan barang saya gitu. Dari saya 100.000, kamu silakan jual 150.000, nggak ada masalah gitu. Seperti itu gitu. Nah, jadi eh, artinya di situ karena dia tidak memiliki barang itu, maka dia harus berakod dengan yang punya barang. Nah, berarti si A ini seharusnya berakod dengan ibu yang punya barang gitu. Karena dia mau menjualkan lagi, bukan untuk dirinya kan. Kecuali dia begini, begini Bu, kecuali saya mau beli dong, beli putus. Saya mau beli langsung dia pakai uang dia ya, dia transfer.
uang dia 5 gitu ya, dia beli, oke 500.000 masuk ke dia. Kemudian dia jualkan, kan itu udah beli putus, emang udah punya dia. Dia mau jualin 150, dia mau jualin 200, dia mau jualin 175 misalnya gitu ya. Dia mau jualin 125 kan sudah menjadi miliknya. Tapi kalau pada proses kemudian tadi dia ternyata nunggu transferan dari orang, paham ya? Nah itu nggak bisa tuh, gitu ya. Nah jadi memang apa namanya, kalau ada orang yang mau menjualkan barang kita, kita akad saja. Supaya nanti ada berkah ke dia, ada berkah ke kita. Gitu. Ya, walaupun akadnya saya misalnya lewat WA ya, ya sudah ya kalau kamu mau ini nanti saya kasih diskon sekian, kamu jualin nanti saya dapat dari saya sekian. Udah tuh bisa selesai. Gitu. Nah inilah ya memang karena kan banyak mungkin yang apa mungkin dia tidak tahu ilmu tersebut gitu kan kalau orang sekarang oh pokoknya yang penting gitu kan ya wah begitu untung nih saya kayak gitu ya ya bisa aja belum paham ya ibu pahamkan ibu dapat pahala insya Allah dalam memahamkan beliau gitu ya. Nah kemudian kalau yang kemarin apa yang terjadi kan itu sudah terjadi maka ya dia harus bertobat ya kepada Allah karena memang dia tidak tahu dan kalau ibu sendiri kan terlepas sebenarnya dari akad tersebut kan ibu juga baru tahu gitu kan akhirnya. Kemudian yang kedua bagaimana nih kan kita ada hiar aib. Nah saya katakan hiar aib itu hak pembeli kewajiban penjual yang 3 malam itu ya kalau menurut Imam Syafi'i kan 3 malam. Terus bagaimana kita bertransaksi gitu ya kan kalau kita sebagai penjualnya clear ya berarti kan kita tidak boleh menerapkan barang yang sudah beli tidak boleh dikembalikan gitu maksudnya dalam waktu 3 malam gitu kan karena kan ada tapi ada batas tetap gitu ya 3 malam gitu kalau lebih itu ya sudah kan sudah dianggap selesai sudah dianggap ridho sudah dianggap sudah tidak perlu lagi dikembalikan sudah beres gitu itu jadi udah milik dia kita juga sudah mendapatkan keuntungan itu kan gitu. Tapi kalau kemudian kita sebagai pembeli nih gitu kan banyak toko ya yang kemudian akhirnya toko-toko itu tuh oh tidak boleh. Nah itu sebenarnya gini, apakah sah kita berjual beli dengan dia? Sah-sah saja ketika memenuhi rukun dan syarat. Tapi tadi landasan ridhonya kita ada nggak di situ? Kalau kita ridho kita nggak akan hiar di situ. Jadi intinya hak kita nggak terpenuhi. Paham nggak maksudnya? Hak kitanya aja yang nggak terpenuhi. Tapi kalau kemudian akhirnya jual beli itu sah, tapi kitanya ridho. Tapi kalau kitanya nggak ridho, nggak usah terjadi. Jual beli dengan itu, cari di toko yang nggak ada syarat itu. Tapi sekarang kayaknya kebanyakan toko juga pakai syarat itu kan ya. Gitu, ada pakai syarat hiar aib. Nah, kalau kita sebagai penjual itu sangat clean and clear. Kalau kita sebagai pembeli sekarang, itu nanti dikembalikan kepada kita. Dalam posisi apa namanya berarti kan ada hak kita yang nggak terpenuhi itu dalam hiar aib itu gitu seperti itu wallahu alam begitu ya Bu Anita bisa dipahami mudah-mudahan Sedikit Ustazah, ya. apakah ketika kita buat akad itu misalnya dengan kasus yang pertama tadi harus jelas batas waktu misalnya saya jadikan teman Iya. ini misalnya jadikan teman ini sebagai apa reseller atau maklar saya dalam rentan waktu misalnya berapa? Apakah harus ada akad begitu? Gitu. Oh ya ya ya. Ah, itu jadi gini boleh di batas waktu seperti itu nah selama setahun ini kamu jadi orang yang menjual barang saya boleh selama 2 tahun boleh ya atau selama saya memang berjualan kamu jadi yang ngejual aja juga boleh begitu ya seperti itu ya tapi jelas gitu hanya saja dijelaskan kepada beliau begitu ya Bu ya silakan Ibu Tri. Iya, Alhamdulillah. Gimana Bu Anita, sudah paham ya? Kalau belum paham nanti, atau kalau ingin diskusi lagi nanti kita di grup ya, insya Allah. Nah, kita kan, Alhamdulillah sudah. oh, Sudah. Alhamdulillah, sudah, Alhamdulillah. Kita eh, kemudian selanjutnya Bu Siti, ya, Bu Siti dari Medan. Nah, silakan Bu Siti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya agak keras ya Bu Siti, ini sepertinya. Oh ya, Ustazah saya ingin bertanya nih ada 2 pertanyaan. Yang pertama ini mengenai yang pelaku tadi kan syaratnya itu berakal, mumayyiz dan tidak dipaksa. Bagaimana tadi ada pernyataan ya kan bahwasanya harus berakal. Terus kita nyuruh anak kita ini gitu Ustazah. Misalnya suruh membeli sesuatu di warung gitu kan. Itu kan posisi anak kita mungkin masih di bawah usia mumayyiz gitu. Kita membekali dia uang dan catatan gitu kan. Itu gimana Ustazah? Apakah ini masih masuk ke dalam
syarat sahnya atau tidak Ustazah gitu. Dan pertanyaan yang kedua ini Ustazah. Tadi kan dikatakan bahwasanya harga itu harus jelas, tunai atau kredit. Kan bisa jadi kan tunainya misalnya 100, kreditnya 120 gitu kan Ustazah. Cuma hanya saja kalau misalnya di perusahaan-perusahaan itu kan biasa dia bersyarat tuh Ustazah. Misalnya gini, jual beli secara kredit ini jelas ya kan, kredit 120.000. Tetapi ketika nanti dibayar dalam waktu rentang 10 hari gitu ya kan, dia akan mendapatkan diskon sekian. Dalam rentang 15 hari dapat diskon sekian gitu. Tapi batas waktu pembayarannya misalnya 45 hari. Baik. Apakah itu termasuk yang harga jelas karena udah diputuskan kredit, tapi dapat diskon lagi atau gimana Ustazah? Mohon petunjuknya Ustazah. Baik. Ya, langsung Putri ya. Ya, silakan Ustazah Ya. Tafadhol. Baik, untuk syarat pelaku itu kan berakal mau mayit tidak dipaksa. Ini menjadi syarat sah. Jadi kalau anak kita belum mau mayit, ibu jangan menyuruhnya ke warung. Jangan menyuruhnya jadi pembeli, bahkan jadi penjual. Kan suka ada gitu ya, maksudnya suka ada anak-anak itu suka jual-jual gitu ya, gitu ya, suka ada gitu ya. Itu sebenarnya tidak boleh. Jadi kalau kita menyuruh anak kita yang belum mau mayit, ya nanti kita jadi yang berdosa gitu ya. Jadi kalau dia belum mau mayit harus kita antar, harus tetap kita yang bertransaksi. Jadi memang apa namanya dia harus memais. Artinya dalam proses jual beli itu kan ada akad yang terjadi, ada sigoh. Nah, sigoh itu adalah bagi bisa sudah dipahami bagi yang memais. Kan memais itu sebenarnya belum balik, bisa jadi belum balik dia kan, kurang lebih 7 tahun lah ya kalau misalnya secara keumuman gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya dia masih di bawah itu ya memang ya kita saja gitu. Jadi karena dia belum terpenuhi syarat sahnya gitu karena bisa terjadi dia belum paham kan dia belum mengerti tadi gitu sedangkan syarat sah jual beli itu dia sudah memahami gitu bahkan kita harus ajari anak misalnya kalau dia udah mau mais nih ya kalau dikasih uang segini kembalinya berapa nah, gitu dia harus tahu gitu kalau dia sudah mau mais karena kan dia mau proses jual beli gitu jadi dia harus paham nah kalau ini misalnya 2.000 kamu dapat eh, wafer berapa satu nah, misalnya gitu nah dia harus dipahamkan gitu gitu. Jadi jangan sampai menurut kita biasa aja kita kan lagi sibuk gitu kan ya di rumah udah deket celong beliin dulu itu dek misalnya kayak gitu kayaknya terus kita catat misalnya gitu kan ya tapi ternyata dia belum mau mayis. Nah ini hati-hati begitu ya jadi memang nunggu aja mau mayis bu gitu kan ya insya Allah ya nanti berkah gitu itu yang pertama kemudian kalau yang kedua nah cash dan kredit misalnya cashnya 100.000 kredit 120.000 boleh ya. Karena kan apa namanya dia itu sebenarnya dua akad yang berbeda tapi misalnya gini 120.000 nah tapi apa namanya nanti itu kalau kamu bayar 10 hari nanti kamu udah diskon 10% misalnya gitu misalnya ya jadi dikurangi 12.000 nah, nggak boleh tuh karena namanya akad harga di awal segitu-segitu segitu-segitu jadi karena itulah yang dimaksud nanti tercampur riba karena dia kayak ada akadnya gitu beda kalau tunai gitu kan padahal saat di situ kan transaksinya gitu jadi memang harga awal sama harga akhir sama gitu ya atau 100.000 ya 100.000 gitu kalau kecuali misalnya ini eh, pembelian sampai ini di harga 75.000 nanti besok harga naik kan itu beda kan itu promosi gitu kan ya tapi kan dia cash di situ tunai gitu kan nah kalau ini kan kamu eh, apa harga cicilannya 120.000 tapi kalau kamu bisa melunasi sampai 10 hari nanti kamu jadi segini loh bayarnya nah itu nggak boleh gitu wallahu alam begitu ya silakan Bu Tri. Iya, gimana Bu Siti? Ya, alhamdulillah syukron Ustazah. Karena Iya. kan pas ngajar pula ini akuntansi mengenai ini berarti selama ini astagfirullah saya salah Ustazah saya terapin ini yang masalah 3/10 kirain saya satu harga itu tunai atau kreditnya ternyata potongan itu juga Iya, berdampak. iya, iya. Iya betul. Jadi dari awal saja kalau mau tunai. Jadi ditunai biasanya potongan itu. Kalau kredit kan dia ada disebutnya dia apa namanya jual beli yang berangsur gitu. Sudah ditetapkan dari awal. Jadi akad itu tetap di awal. Jadi tidak boleh ada perubahan di dalam proses itu. Ya, baik.
Ya. Eh, Alhamdulillah sudah jelas ya. Nah, ini untuk penanya berikutnya adalah Bu Suharyati. Nah, Bu Suharyati, boleh dibuka kameranya? Assalamualaikum Bu Suharyati. Waalaikumsalam. Ya, tafadhol Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. pertama tadi boleh ya Ustazah saran sedikit terkait penjelasan kalau boleh jangan terlalu cepat-cepat kali Oh iya iya iya, baik. untuk berikutnya barangkali. Baik ya. Kemudian yang kedua ini terkait juga yang saya alami sehari-hari karena saya juga termasuk salah satu penjual. Iya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau dalam sistem penjualan barang kita itu ada yang memberikan ataupun menitipkan barang dan ya katakanlah membantu menanamkan modal dengan catatan tempo waktu gitu. Kemudian kalau dalam masa tempo waktu misalnya sebulan itu baru kita bayar bagaimana? Kemudian yang ketiga tadi terkait sistem apa namanya istilahnya apa tadi kiar aib kiar aib tadi terkait kiar aib sebenarnya memang kalau sebagai penjual banyak terjadi memang kalau si pembeli itu ternyata ada yang kurang pas hingga akhirnya mau dikembalikan ataupun ditukar gitu. Jadi kalau dalam hal ini kemarin itu sih memang saya sempat terpikir juga sih Ustazah kalau saya mau menulis kata-kata barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Itu tapi belum sempat terjadi memang. Tapi sudah ada niat, rencana saya pun nanti hari ini kalau saya ke toko saya buat gitu. Karena sudah sekian banyak pembeli-pembeli yang seperti itu gitu. Jadi yang selalu nggak jadilah, yang ternyata nggak cocok lah, nggak jadi dipakai lah, begitulah segala macam alasan gitu. Jadi sebenarnya Ustazah terkait tadi masalah penitipan barang dengan tempo yang seperti yang saya katakan tadi itu bagaimana? Itu dulu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Ustazah. Baik. Misalnya gini, ya mohon maaf saya memang kalau menerangkan seperti itu insya Allah akan lebih pelan lagi nanti ya. Jadi kalau di kelas-kelas tuh biasanya suka gini. Aduh, Bu Vera tuh suka nggak ada titik koma katanya gitu ya kalau menerangkan itu. Ya mohon maaf ya, memang speednya harus sepertinya agak diperlambat ya. Baik, ini yang terkait dengan bagaimana kalau ada yang menitipkan barang ke kita untuk kita jual. Nah, gini, kita harus jelaskan akadnya dulu. Nah, apakah dia misalnya, aku mau nitipin barang dong, tolong jualin. Misal ya Bu, ya ini akad, misalnya akadnya begini. Ini ada handphone, ya. Aku mau jual nih Bu, 1.000.000, misalnya 1.500.000. Nanti ke akunya Mas 1.200.000, buat Ibu 300. Kan sebenarnya dia minta bantuan dijualin sama kita, sebetulnya, betul gak? Nah, oke. Nah, ternyata ketika sudah di tangan kita terjual, gitu kan. Nah, kemudian di rentang seminggu kah, apa sebulan kah, pada saat terjadi jual beli itu, barulah kita kemudian akhirnya ya sudah ini barangmu sudah ini gitu kan, sudah terjual. Nah, aku transfer ya 1.200.000. Karena kan tadi akadnya memang 1.500.000, 300 buat kita. Nah, itu tuh kita seperti menjualkan barang orang yang disebut kita berakad dengan pemilik barang. Harusnya itu yang lebih clear gitu. Kalau misalnya ini kan misalnya sensitif barang, tapi dia seperti meminta kita membelinya. Kalau memang kita mau membelinya kan kita beli aja kan gitu, ya kan. Kemudian misalnya saya mau beli dong, misalnya, nah, apa ya handphone, oke. Tapi nanti ya, misalnya bulan depan nih, aku bayarnya, misalnya tanggal 4. Ya boleh, nggak ada masalah. Berarti kita lagi kredit ke dia, kreditnya Tempo. Nah, berarti kan sebenarnya pada proses itu sudah menjadi barang kita sebenarnya. Cuman kita belum bayar aja, dan kita udah janji sama dia tanggal 4 kan gitu. Ternyata barang itu nggak kita pakai. Nah, barang itu kemudian kita malah jual lagi, misalnya, gitu kan. Nah, ternyata barang itu sudah apa namanya terjual di
baru seminggu juga udah terjual. Nah, ya sudah. Berarti kan kalau akad kita dengan dia kan sebenarnya tanggal 4. Nggak ada hubungan dengan si barang itu. Gitu. Jadi harus clean and clear. Kalaupun misalnya ternyata kita langsung, aku udah bayar, aku mau bayar dong, nggak harus tanggal 4 nih, udah ada uangnya misalnya. Nah, langsung bayar. Jadi seperti kita tuh menghutang gitu ya istilahnya gitu kan. Nah, jadi akadnya jelas mau akad yang mana dulu Ibu gitu. Seperti itu. Nah, tapi kalau akad yang pertama itu ya memang harus nunggu. Harus nunggu barang terjual. Nggak bisa begini, pokoknya terjual nggak terjual tanggal segitu kamu harus bayar ke aku. Nggak bisa, karena dia menitipkan. Dia harus clean and clear di akad. Namanya antara orang yang menitipkan barang dengan kita yang menjualkan atau antara penjual dan pembeli, sigot itu sangat penting karena dia termasuk rukun. Jadi akadnya apa? Gitu. Akadnya mau pilih yang mana? Seperti itu, Bu. Gitu, itu yang pertama. Kemudian tentang hiar aib ya. Ada sebuah hadis begini ya. Allah tuh sebetulnya menghibur para penjual apa namanya para penjual atau para pedagang. Seandainya ada pembeli yang batal beli gitu ya, apa buat si penjualnya misalnya udah transaksi terus kemudian wah ini kekecilan misalnya kayak gitu ya, oh ini gitu, apa namanya, jadi aku iniin gitu kan ya. Nah makanya ini tadi karena memang uh, ridho. Ridho itu adalah landasan pertama gitu ya. Ridho adalah landasan pertama. Ketika kita sebagai penjual memang kita harus paham bahwa memang di situ tuh nanti ada haknya pembeli gitu. Nah pembeli juga nanti ketika malah mau mengambil hak hiar aibnya enggak harus jelas Bu, apa namanya alasannya. Karena dia pun nanti akan ditanya oleh Allah gitu ya, akan ditanya gitu oleh Allah. Nah, ditanyanya apa? Ditanyanya kenapa kamu membatalkan? Apakah dia mempermainkan penjual? Nanti dia berdosa. Kalau memang benar karena memang tidak sesuai dengan ekspektasi, misalnya karena kekecilan, itu kan hak dia, maka dia berhak. Tapi kalau misalnya apa namanya dia itu karena mempermainkan, misalnya gitu kan ya, mempermainkan kita sebagai penjual, nah dia yang berdosa gitu. Tapi bahwa kita hak hiar aibnya di 3 hari, kan 3 hari aja sebenarnya, 3 malam saja gitu. Setelah itu kan enggak gitu maksudnya. Karena dalam sebuah hadis kan dikatakan 2 orang yang melakukan transaksi jual beli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad gitu ya. Tapi memang di dalam hadis ini kan selama keduanya belum berpisah, di antara keduanya ada putuskan, selesaikan, pilihlah, disebut di hadis riwayat Bukhari. Kemudian apa namanya kata-kata itu ya, artinya kan memang pada saat itu ada hak pilih. Nah, kemudian ditetapkanlah baru pada apa ketetapan para imam. Nah, para imam itu kemudian bersepakat gitu ya. Para imam ini bersepakat apa namanya ketika kemudian akhirnya terjadi tadi ya, apa namanya ketidaksesuaian, nah gitu ya, pada barang. Nah, itu kemudian memang muncul hukum khiar aib ini gitu. Ya, muncul gitu. Karena ketidaksesuaian sebetulnya. Ketidaksesuaian barang itu gitu. Makanya kan dikatakan dalam hadis yang tadi itu uh, tidak boleh ada penipuan gitu kan ya. Kamu mempunyai pilihan selama 3 malam. Nah, ini kemudian disepakati kalau di mazhab Hanafi dan Syafi'i itu 3 hari. Nah, ini di dalam uh, kitab Imam Al-Kaisani ya, sama kitab di dalam karangan Imam Al-Khatib. Nah, itu di Mughni. Mughni Al-Muhtaj. Kalau menurut Hambali ya itu boleh lebih dari 3 hari gitu. Kalau menurut Maliki ya itu berbeda-beda sesuai dengan barangnya gitu. Kalau menurut Imam Maliki itu buah itu hanya 1 hari. Nah, kenapa? Karena kan kalau buah-buahan cepat busuk gitu ya dan seterusnya gitu.
Kalau baju hewan ternak maksimal 3 hari gitu. Jika rumah ini menurut Maliki ya, jika rumah bahkan bisa lebih 1 bulan. Nah, jadi tapi di sini walaupun ada perbedaan waktu, nah cuman di sini 4 mazhab ini tidak bertentangan gitu. Sebagai para mujtahid ini tidak bertentangan dalam menetapkan hiyar aib. Mereka mengakui ada hiyar aib ini gitu. Cuman memang berbeda-beda di waktunya. Ya, maka dari itu ketika misalnya kita ingin ya lebih apa namanya? Mungkin kenapa ada hiyar aib sebetulnya Allah ya dan Rasulullah ingin menjadikan jual beli itu menjadi suatu jual beli yang berkah. Jadi pada penjual itu memang betul-betul akan sangat memperhatikan dan hati-hati pada proses pengambilan barang, pemilihan barang, bahkan ketika produknya sesuai atau tidak, bisa kayak gitu kan. Terus bagi pembeli pun sebetulnya kenapa Allah berikan apa kesempatan? Karena tadi bisa jadi memang yang datang tidak sesuai, bisa jadi ya yang datang atau apa. Tapi yang harus menjadi landasan adalah di sini penjual akhirnya betul-betul sangat teliti dalam proses penjualan. Pembeli itu tidak boleh juga main-main dalam mengambil hak hiar aibnya gitu. Artinya dia pun akan dihisab oleh Allah. Kalau dia mempermainkan apa namanya penjual, dia pun berdosa gitu. Jadi hiar aib itu karena memang apa namanya ada haknya yang tidak terpenuhi. Paham ya maksud saya ya? Sehingga akhirnya dia tidak mencuri ridho. Tapi kalau misalnya sebenarnya haknya terpenuhi kan dia seperti mempermainkan. Kan nggak boleh mempermainkan itu. Gitu. Begitu. Insya Allah Bu. Sebetulnya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya semoga apa namanya menjadikan proses jual beli kita berkah. Dan kalau misalnya tadi ya yang tentang eh, itu gitu ya. Itu tuh ini dan boleh Bu nanti Ibu tuh menyepakati hiar aib kayak tadi misalnya kalau menurut Imam Maliki kalau buah-buahan 1 hari nggak 3 hari itu disepakati 1 hari ya hiar aibnya karena ini buah-buahan boleh Bu gitu sebetulnya gitu. 3 hari kalau lebih dari itu sudah tidak ya udah gitu. Artinya dan dia pun si pembeli ini nggak boleh merusak barang itu, nggak boleh dia pakai dulu gitu kemana-mana terus akhirnya dia hiar aib nggak boleh gitu kan, benar-benar karena hanya untuk dilihat aja gitu, hanya untuk dicobain untuk maksudnya oh iya pas atau enggak gitu gitu doang gitu, enggak yang terus dia pakai kemana-kemana nggak boleh gitu. Dia berdosa kalau begitu. Artinya dia sudah menggunakan itu, terus dia mengembalikan lagi, nggak boleh. Gitu sebetulnya. Ini emang edukasi kan sebetulnya. Edukasi untuk penjual bagaimana, untuk pembeli bagaimana gitu. Dan ya ada sebuah hadis ketika kemudian akhirnya eh, ada apa namanya, ada yang membatalkan gitu ya. Kita udah berakatnya ada yang membatalkan kan, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Allah akan menggugurkan dosa buat penjualnya. Itu hiburan dari Allah gitu. Nah, memang makanya ketika apa ya eh, kita ingin berkah, jangan sampai ada pembeli yang maksudnya ini ya membatal-batalkan ya. Sebelum kita memulai usaha itu memang betul-betul memang kita itu berdoalah di saat eh, di waktu subuh ya sambil bersedekah ya Allah ya sukseskanlah daganganku karena ada 2 malaikat turun ya yang mengatakan jika dia bersedekah dia tidak akan bangkrut kan gitu malaikat yang turunnya tuh kita di situ ada sholat duha juga meminta kepada Allah agar diberkahi kan ada ketuk pintu langitnya ya gitu terus kemudian secara asbabiyahnya kita betul-betul berhati-hati di dalam memberikan servis gitu kepada pembeli supaya memang benar-benar clear. Jadi kita juga akhirnya jadi pelajaran nih, oh dia tuh gimana sih? Bener gak? Jadi kita harus bilang, bener nih kamu mau membeli. Bener kamu ini apa? Bener ini modelnya kayak gini, bener ukurannya segini gitu. Jadi memang seperti itu gitu. Gitu ya Ibu, mudah-mudahan. Dan semoga saya Hmm, doakan semoga jual beli Ibu makin berkah, semoga amin. mulai ke depan tidak tidak bahkan tidak ada yang kemudian membatalkan kembali dan semoga mendapat keuntungan yang makin berlimpah. Amin. Amin. Ustazah, Ya, ini sedikit lagi tadi terkait barang kalau misalnya kita tergantung pemesanan orang, kemudian tadi kan kalau akad kita itu dari si punya barang itu untukmu misalnya ambil modal 100.000, kamu mm,
jual 120.000. Itu kan yang menentukan keuntungan ataupun yang menjual itu kan si punya barang gitu kan Ustazah. Tetapi kalau sebaliknya misalnya eh, harga jual itu ditentukan sama si penjual itu boleh juga atau gimana tuh Ustazah? Maksudnya Pak penjual apa pembeli? Ya itu nanti kesepakatan. Hmm. Kesepakatan aja kan memang namanya akad Hmm. gitu ya. Jadi ada kesepakatan. Misalnya em, ini dari aku 100.000, boleh nggak aku jualin 140.000 biar aku dapat keuntungan 40.000? Boleh, kata Hmm. kata si penjual teh. Kata yang punya barang teh. Hmm. Nah, udah ada ridho sama ridho Hmm. gitu. Jadi Ya, Ustazah. diakadkan. Nah, gitu. Baik. Terima kasih Ustazah. Iya, sama-sama. Ya. Mohon maaf ini bukan karena tutup kamera ya Ustazah karena ada kesalahan teknis ini Oh iya, video tidak apa-apa, tidak apa-apa. kameranya sudah saya buka sih tapi kok nggak nampak wajahnya. Iya, siap. Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana Bu Suharyati? Ya Alhamdulillah Bu Tri, terima Ya, kasih. Alhamdulillah. Nah, Bu Suharyati ini seorang pengusaha dan seorang teacher juga dia ya, Oh, guru. Masya Allah. Ya, ini baik, sudah mau pukul 7 ini ada Mbak Herlina, Bu Herlina dan Bu Mira. Nah, jadi sepertinya waktunya nggak cukup ya Bu Indri ya. Ini Bu Indri ya. Nah, jadi Bu Indri, boleh nanti di grup saja kita diskusi ya. Ini ada yang di kolom chat juga ada ini Iya, Ustazah, iya. Nanti beberapa. di-share aja Putri Ya, ke sudah. grup ya. Iya. Ya, sudah saya share. Nah, baik ini sudah 2 menit lagi nih Ustazah. Ya, Boleh closing statementnya mungkin untuk para akhwati villa di sini? iya baik. Ibu-ibu yang harus kita pahami adalah terkait jual beli ini, karena ini adalah ketetapannya Allah, jadi bukan sekedar sebuah transaksi harta, tapi sebetulnya kita itu sedang beribadah kepada Allah karena kita sedang menjalankan ketetapannya Allah. Jadi landasan dari jual beli kita itu haruslah karena Allah Subhanahu wa taala agar menjadi sebuah ihsanul amal, niatnya ikhlas dan caranya benar, sehingga akan muncul keberkahan pada harta kita, akan muncul keberkahan pada usaha kita, dan akan muncul keberkahan pada setiap transaksi yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah Allah menurunkan sebuah syariat bukan untuk memberatkan kita, tapi justru akan memudahkan kita. Allah ingin kebaikan berlimpah kepada kita dan pahala berlimpah kepada kita. Allah pasti mencukupkan dunia kita dan Allah ingin lebih mencukupkan akhirat kita. Itu yang harus kemudian akhirnya menjadi satu pandangan dari kita ketika kita sedang bermuamalah. Wallahu alam, mudah-mudahan menjadi satu ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi satu kebaikan. Jika ada salah dari saya dan jika ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, saya kembalikan kepada Ibu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah yang sudah menyampaikan materi pertama ya terkait tentang jual beli dalam Islam di kelas fikih muamalah khusus muslimah pada hari ini. Bagi yang belum bisa hadir ini di grup, Masya Allah Ustazah perjuangan masuknya. Nah, insya Allah ke depannya linknya akan kami ganti yang mungkin yang lebih mudah ya Ustazah. Ini ada kesalahan teknis mungkin ya. Ini Masya Allah. Eh, baik, kita tutup Nanti ada saja. rekaman ya, Bu Tri ya. Gimana, Ustazah? Rekaman kan nanti akan Oh iya diberikan ya. ada Iya, iya, rekaman iya. dan insya Allah materi Ustazah boleh nanti Siap. kita share juga di grup ya. Dan untuk pertanyaan yang di kolom chat yang belum bisa terjawab oleh Ustazah, ya guru kita nanti akan kita diskusi ya, Ustazah akan menjawab di grup ya. Dan bagi yang ingin bertanya lagi boleh silahkan terkait materi kita pada hari ini ya. Baik, mungkin itu saja Ustazah, sudah pukul 7 ya. Karena akadnya kita pukul 7 karena ada agenda-agenda yang lain mungkin para ibu-ibu yang ingin berkegiatan pada hari ini. Baik, kajian kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jazakumullah khairan kasiron kepada akhwati fillah yang sudah hadir pada hari ini di kajian fikih muamalah kita. Semoga yang hari ini hadir dimudahkan Allah segala urusannya. Kepada Ustazah, Amin. syukran jazakillah khair sekali lagi. Insya Allah di ahad depan kita bertemu kembali ya, ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ibu-ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin. Syukran jazakillah.